Oke, selamat merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Kita lebih familiar untuk menyebutnya Happy Easter, atau sebagian besar kita lebih terbiasa dengan ungkapan Selamat Paskah. Saya selalu mengatakan bahwa perayaan Paskah ada sebuah peristiwa yang tidak bisa dipisahkan dari kematian sampai kepada kebangkitan. Sebab itu sebuah peristiwa yang satu, peristiwa di mana kita gereja Tuhan boleh hidup dan mengalami sebuah kehidupan di mana Tuhan membawa kita pada satu ruang di mana dunia tidak pernah mungkin dapat membawa kita ada di sana. Nah, tahukah kita saudara bahwa tidak ada doktrin di dunia ini yang memberikan sebuah kepastian tentang harapan kehidupan yang melampaui akal dan kemampuan manusia. Tidak ada. Hanya kekristenan yang mengajarkan tentang adanya kesempatan dan ruang yang terbuka untuk kita ada di sana ketika dunia tidak memiliki harapan, ketika dunia tidak sanggup, ketika dunia bahkan tidak mampu mengurai secara detail, tapi kita dimungkinkan ada di sana oleh karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita melihat perkembangan yang terjadi di sekitar kita. Berbagai ilmu pengetahuan dengan perkembangannya hanya dalam hitungan jam dunia sudah datang dengan satu konsep, satu suasana yang baru secara ilmu pengetahuan. Tetapi sampai hari ini pun dunia ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan oleh dunia. Ada banyak situasi yang tidak bisa diprediksi sebelumnya bahkan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan tadi bahwa hanya kekristenan yang menawarkan kehidupan yang melampaui apa yang dunia tidak bisa lakukan. Hanya kekristenan yang memberikan kepastian untuk hidup pada kehidupan dari apa yang dunia tidak mungkin miliki. Dan itu tersedia buat kita. Nah, perayaan Paskah mulai dari Jumat Agung sampai pada kebangkitan, saya sudah jelaskan pada hari Jumat yang lalu bahwa secara umum perayaan Easter itu mulai diberlakukan di seluruh dunia secara global, dirayakan sejak tahun 825. Itu ditetapkan sebagai sebuah perayaan Paskah, yaitu Easter. Namun sebelumnya di gereja-gereja mula-mula gereja-gereja Kristen di Asia Kecil itu merayakan Easter itu di hari Jumat. Di hari Jumat karena mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul Yohanes. Karena mereka percaya dan kita semua tahu bahwa Yesus mati pada perayaan Passover. Tapi anyway, apapun atau kapanpun perayaan itu bukan tentang hari dan tanggalnya. Sebab kita tidak terikat pada pengalaman historisnya. Kita terikat kepada kehidupan teologis yang kita terima, kita miliki. Dan karena itulah maka kita ada pada hari ini. Berbagai keraguan yang dimunculkan oleh dunia bahwa Yesus tidak mati, bukan Yesus yang disalibkan, bahwa Yesus tidak pernah dikuburkan dan seterusnya. Tapi sejarawan-sejarawan bahkan klaim ini tidak hanya datang dari para sejarawan Kristen. Bahkan ada sejarawan-sejarawan yang dengan secara berani menegaskan tentang peristiwa nyata di mana Yesus mati dan dibangkitkan. Itu dicatat oleh seorang sejarawan yang bernama Flavius Josephus, seorang sejarawan Romawi Yahudi. Juga ada Tacitus, sejarawan Romawi. Ada Plinius muda, sejarawan. Mereka semua bukan sejarawan Kristen, bukan. Tapi mereka berdasarkan keilmuan mereka kemudian sampai pada satu kesimpulan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah sebuah peristiwa yang nyata, peristiwa yang real. Nah, jika kemudian kita melihat bahwa peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang nyata, maka
Bagi kita orang Kristen, kita tidak hanya memaknai itu dalam sebuah pengalaman historis yang saya katakan tadi, tapi ada sesuatu yang lebih besar yang melampaui semua itu. Kita sadar, saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan Alkitab pun menegaskan bahwa dosa berakibat pada kematian. Dosa berakibat kepada kematian. Dan semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Sehingga seharusnya ujung dari perjalanan orang berdosa adalah maut. Dan maut adalah sesuatu yang paling ditakuti oleh semua umat manusia. Enggak ada orang punya cita-cita ingin mati. Semua orang tidak berani, tidak menginginkan kematian. Tapi Alkitab mengatakan bahwa akibat dari dosa berujung kepada kematian. Tapi di waktu yang sama Alkitab memaparkan secara jelas bahwa di dalam Tuhan ada kehidupan yang melampaui atau setelah kematian itu sendiri. Tapi hari ini kita tidak sedang bicara tentang siapa yang mati, bukan. Kita bicara tentang kebangkitan. Dan perayaan Paskah ini adalah perayaan tentang Yesus. Tapi tidak hanya tentang perayaan tentang Yesus. Ini peristiwa tentang manusia. Tadi sudah dikatakan bahwa hari raya kebangkitan bukan saja untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang. Ini perayaan tentang manusia. Dan inilah perayaan tentang saya. Inilah perayaan tentang kita semua. Inilah perayaan tentang keluarga kita. Inilah perayaan tentang kehidupan hari esok kita. Itu Paskah bagi kita. Kita tidak hanya memperingati sebuah pengalaman yang pernah terjadi, tidak. Kita tidak menghormati sebuah peristiwa monumental dengan patung yang besar seperti yang dibuat di kota-kota terbesar di dunia. Buat patung-patung Yesus yang besar. Inti dari perayaan kebangkitan Yesus bukan lagi kepada peristiwa 2000 tahun yang lalu, tetapi kepada kepada kehidupan yang terus memberi arti bagi kita sampai detik ini. Hari ini saudara, saya ingin bicara, saya berani mengambil judul satu dalam kebangkitannya. Satu dalam kebangkitannya. Roma 6 ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita mengerti ayat ini, bahwa sekalipun kita telah mati bagi dosa, tapi kita pun hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita yang seharusnya menanggung akibat dari dosa, yaitu maut, tetapi kita pun mengerti bahwa kebangkitan Kristus memungkinkan dan memberikan kita kehidupan baru. Dan kehidupan inilah yang saya katakan tadi, kehidupan yang hanya dimiliki, diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, di mana kebangkitan itu ada di tempat, di ruang di mana dunia tidak bisa menyelaminya. Dunia tidak bisa memikirkan bagaimana mungkin itu terjadi. Tapi Alkitab membuktikan bahwa dia, Yesus, mati tapi dia bangkit kembali. Ada orang berkata, oh Tuhan Yesusnya orang Kristen hanya mati suri, masa ada orang mati suri 3 hari, saudara? Mau coba, saudara? Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 berkata begini, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, perhatikan, jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kalau kita percaya bahwa kematian Kristus telah memberikan kita pengampunan, di mana kita dipersatukan dalam kematiannya, maka kita pun percaya bahwa kita dipersatukan atau dipersekutukan dalam kebangkitannya. Dan peristiwa kebangkitan inilah yang sudah Alkitab katakan sudah mengalahkan dan menaklukkan maut. Sudah mengalahkan dan menaklukkan maut. Menaklukkan apa yang dunia paling takuti dan hindari. Tapi hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka maut itu sudah ditaklukkan. Dengan apa? Iblis berusaha. Dia melakukan apa yang terbaik dari apa yang dia pandang. Untuk apa?
untuk mengakhiri perjalanan iman, untuk mengakhiri perjalanan keselamatan. Dengan apa? Dengan menggantung Yesus di kayu salib. Tapi kita semua tahu ceritanya, bahwa apa yang dipandang oleh iblis, usaha untuk menghancurkan iman, itu justru menjadi puncak kemenangan. Itu justru menjadi puncak dan awal kehidupan baru bagi seluruh dunia. Bagi seluruh dunia. Kalau tadinya usaha itu adalah untuk menghancurkan, untuk mengakhiri perjalanan tujuan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tapi pesta tentang apa yang dilakukan oleh iblis justru harus menghadapi kenyataan. Yesus bangkit. Maut tidak bisa menahannya. Maut tidak bisa menghalangi kehidupan itu. Sehingga dia bangkit mengalahkan maut. Jadi ketika kita menyatu dalam kebangkitan Kristus, maka sesungguhnya kita hidup melampaui maut itu sendiri. Apa itu? Kita hidup melampaui apa yang disediakan di balik itu. Ada lagu lama yang suka kita nyanyikan di Indonesia. Di seberang sana air mata lenyaplah, di seberang sana damai kekal. Perjalanan saya dan saudara melalui peristiwa kebangkitan Yesus tidak hanya berakhir di dunia, tapi perjalanan orang percaya kepada Tuhan adalah perjalanan yang memberikan jaminan kepastian melampaui kematian itu sendiri. Sebab Yesus bangkit untuk memberi kehidupan baru bagi kita semua. Membawa kita kepada kehidupan baru. Makanya saya selalu katakan, jangan pernah takut dengan kematian, tapi jangan cari mati. Jangan pernah takut dengan kematian. Sebab kita tahu apa yang tersedia di balik sana. Air mata lenyaplah, di seberang sana damai kekal. Ada kehidupan yang tidak ada sakitnya. Ada kehidupan yang tidak ada pedihnya. Ada kehidupan yang hanya dipenuhi dengan suasana damai sorgawi. Tapi saya tidak sedang berkata kepada kita sama-sama, marilah kita mengambil keputusan bersama-sama. Kita besok berangkat bareng-bareng. Enggak. Tapi yang saya ingin katakan kepada saudara, apa yang Alkitab sediakan di balik sana adalah kehidupan yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun selain dia yang terima dan percaya bahwa Yesus Kristus sudah mati dan bangkit dari kematian. Dan karena kita orang-orang percaya yang dipersatukan dalam kebangkitannya, maka atas alasan prinsip itulah, maka kita memiliki kesempatan dan hidup di ruang di mana dunia tidak mampu menyediakannya. Nah, kebangkitan Yesus, kita tahu kronologisnya, kita tahu historinya. Tapi saya ingin kita lihat kembali pembacaan ini. Lukas 24. Ini Lukas 24. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, hal itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ada tradisi keyahudian untuk membalsem mayat. Tapi karena kematian Yesus terjadi begitu cepat dalam suasana Paskah, maka penguburan Yesus tidak utuh, belum dibalsem secara penuh. Jadi ada inisiatif dari beberapa perempuan untuk pergi ke kubur. Maksudnya untuk membalsem, merempah-rempahi mayat Yesus. Tapi kuburan Yesus waktu itu bukan kuburan biasa. Kuburan Yesus pada waktu itu adalah kuburan yang dijaga oleh para tentara Romawi. Dijaga tentara Romawi. Apalagi ada isu bahwa murid-murid Yesus nanti akan datang
dan mencuri mayat Yesus. Sehingga kubur Yesus dijaga oleh para tentara Romawi. Dan tentara Romawi menjaga kubur Yesus tidak boleh terlelap. Tidak boleh terlelap, mereka tidak bisa tertidur. Kalau didapati mereka tertidur, maka mereka akan dihukum, bentuk hukumannya, mereka akan dibakar hidup-hidup. Bukan cuma itu, kuburan pada waktu itu bukan kuburan keren seperti hari ini. Digali, ditutup, rapi. Tapi kuburan pada waktu itu kuburan kemudian ditutup dengan batu. Yang berat batunya 1 ton lebih tuh. Tapi para perempuan ini mereka memutuskan untuk datang hendak melihat merempah-rempahi mayat Yesus. Mereka tahu bahwa di kubur itu ada prajurit Romawi yang jaga. Mereka tahu kubur itu ditutup dengan batu yang besar. Tapi itu tidak menghentikan mereka untuk datang hendak melihat Yesus. Tidak ada pun di antara mereka yang membuat strategi, nanti kamu goda prajurit yang satu, saya goda prajurit yang lain. Nggak ada ceritanya. Dan mereka juga tahu bahwa batu yang menutup kubur itu adalah batu yang tidak mungkin mereka bisa pindah. Nggak mungkin. Secara sadar itu semua ada dalam pikiran mereka. Tapi saudara, mereka tetap pergi ke kubur itu. Sekalipun Alkitab tidak mencatat di sini apakah mereka sewa eskavator atau sewa orang siapa untuk mendorong batu. Nggak ada tuh. Tapi sekali lagi semua alasan-alasan rasional tadi tidak menghalangi mereka untuk tetap datang ke kubur itu. Dan mereka juga tidak ada appointment dengan malaikat. Enggak. Mereka tidak janjian dan Yesus juga tidak memberitahu kepada mereka awalnya. Nanti tanggal sekian, jam sekian kamu datang, saya sudah pasti bangkit itu. Enggak ada cerita itu. Tapi para perempuan ini mereka tetap datang. Dan apa yang terjadi? Itu yang saya jelaskan tadi. Bahwa hanya kekristenan yang menawarkan kehidupan melampaui ukuran manusia. Hanya kekristenan yang menawarkan pengalaman-pengalaman supranatural. Pengalaman-pengalaman yang tidak pernah mungkin dapat diberikan dan disediakan oleh dunia. Dunia berhenti ketika pikiran ini berkata no. Dunia itu berhenti ketika pikiran berkata tidak mungkin. Tetapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu dimungkinkan, terbuka. Karena bukan lagi kita, tapi tentang Dia. Makanya Alkitab katakan jelas, Dia bangkit dari kematian. Batu itu tidak bisa menahannya untuk bangkit. Prajurit Romawi pun tidak bisa menahannya untuk bangkit. Nggak bisa. Sebab Dia harus bangkit. 1 Korintus 15 mengatakan bahwa kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Jadi Dia harus bangkit. Atas dasar itu Dia harus bangkit. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk kita. Untuk saudara. Makanya peristiwa ini bukan lagi peristiwa tentang Dia yang pernah mati dan bangkit. Tapi kita. Perayaan adalah perayaan tentang kita, tentang Anda, tentang kita semua. Yang sudah mengalami persekutuan dalam kebangkitan Yesus. Tentang kita yang sudah menikmati dipersatukan dalam kebangkitan Yesus. Kalau kita terima bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Maka berita sukacitanya bahwa seberapa besar kita yakin dosa ini sudah ditebus. Maka seharusnya keyakinan yang sama memberikan kita kekuatan, memberikan kita kepercayaan diri untuk melangkah bahwa hari esok kita sudah diatur oleh Tuhan. Sebab maut sudah dikalahkan. Dia bangkit untuk memberikan kita kehidupan. Dan yang menarik di sini, malaikat Tuhan berkata kepada para perempuan tadi, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Kubur itu sudah kosong. Batu penutup kubur itu sudah terguling. Tidak ada Yesus lagi di kubur itu. Kubur itu sudah menjadi masa lalu, sudah selesai.
Dan malaikat Tuhan berkata, ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit, ia tetap bangkit. Ini pesan pentingnya. Jadi waktu kita memperingati kematian dan kebangkitannya, maka pikiran kita nggak berhenti di Golgota dan di kubur kosong lagi. Sebab secara historis peristiwa itu pernah dan sudah terjadi. Maka yang kita rayakan setiap tahun, seperti halnya Tuhan mengingatkan kita tentang kepastian. Kalau aku sudah bangkit mengalahkan maut, dan kita sudah dipersatukan dalam kebangkitan itu, maka kuasa kebangkitan itu tetap relevan. Kuasa kebangkitan itu tetap hidup. Kuasa kebangkitan itu tetap punya kuasa. Tidak hanya pada zaman itu, tapi sampai di kehidupan kita hari ini. Sampai di kehidupan kita hari ini. Ia hidup. Yesus sudah bangkit. Kan saudara yakin, kita semua yakin, dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Amin. Halo, amin. Sudah yakin dosa kita sudah ditebus? Oke, puji Tuhan. Kalau kita sudah dipersatukan dalam kematian, dan kita juga sudah dipersatukan dalam kebangkitan, maka seharusnya kita punya keyakinan yang sama kuatnya untuk percaya bahwa oleh kebangkitanlah kita memiliki kepastian tentang hari esok di dalam Tuhan. Oleh karena itulah kita memiliki kekuatan untuk tetap berjalan menghadapi hari-hari esok kita. Kita tahu, kita cuma bisa memprediksi tapi kita nggak bisa memastikan apa yang akan terjadi besok. Nggak tahu kita. Tapi yang saya tahu, Yesus sudah bangkit. Kalau dia sudah bangkit dan maut sudah dikalahkan, maka tidak ada kuasa apapun yang dapat menghalangiku untuk hidup pada hari esok. Sebab dia sudah bangkit. Ia sudah bangkit. Kita menjadi satu dalam kebangkitan. Dan akibat dari kebangkitan, dari peristiwa yang mengikuti kebangkitan itu adalah kehidupan baru. 1 Petrus 1 ayat 3 katakan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Sekali lagi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh, apa saudara? Sudah nggak yakin. Kelihatan sudah nggak yakin. Sudah nggak yakin kan? Yakin saudara? Yakin? Bercanda. Saudara. Dosa sudah diampuni nggak? Sudah. Kok ini yakin? Pengharapan nggak yakin. Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Apa itu pengharapan? Pengharapan adalah sesuatu yang masih ada di kita belum mengalami. Kalau kita sudah mengalami itu sudah bukan harapan. Pengharapan bicara tentang apa yang kita lihat yang kita belum sampai ke situ. Itu titik di depan, di perjalanan kita. Itu harapan. Dan kebangkitan Yesus sudah menjadi jaminan untuk ada kepastian pada harapan itu. Ada kepastian pada harapan itu. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk, perhatikan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Apalagi yang kurang. Itulah kita, itulah berkat Allah dalam kehidupan kita, orang yang percaya kepada Allah. Dia bangkit dari kematian. Untuk apa? Untuk memberikan kita kehidupan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Satu janji yang tidak hanya janji tentang bagaimana kita hidup di dunia, tapi kepastian kepada harapan itu sendiri yang Alkitab katakan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Berapa lama sih kita tinggal di dunia ini? Berapa lama kita tinggal di dunia ini? Kalau mau ditanya pasti semua akan sebut 1000 tahun lagi dong. Mau apa enggak? Mau gitu aja. Ya. Saudara, Alkitab katakan kita ini cuma sementara, cuma numpang lewat. Kita ini warga kerajaan Allah. Amin. Warga kerajaan Allah berarti dia tahu rumahnya di mana ya? Sorga. Rumah kita yang sesungguhnya, ya. Apapun boleh terjadi, tapi kalau kita tahu tujuannya Tuhan, nggak perlu takut. Amin. Oh, Om jangan dulu, masih muda nih Om. Belum juga menikah katanya. Ya. Kebangkitan Yesus adalah kehidupan baru di dalam Tuhan. Kebangkitan Yesus adalah sebuah kepastian harapan di dalam Tuhan. Kebangkitan Yesus adalah pengalaman yang tidak pernah diberikan oleh doktrin yang lain. Semua yang dituhankan oleh dunia, hanya satu yang bangkit. Yang lain selesai ceritanya di batu nisan. Selesai. Tapi Yesus, kubur itu kosong. Kosong tuh. Kalau saudara datang ke kubur, apa itu di sana? He is risen. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ngapain saudara gentar dan takut kalau saudara tahu lagunya? Ngapain? Jaminan Tuhan buat hidup saya dan saudara adalah jaminan yang pasti yang tidak pernah mungkin dapat diberikan oleh dunia. Itu yang saya katakan tadi. Dia mengalahkan maut karena melalui kebangkitannya. Dan dia menyediakan kehidupan baru buat saya dan saudara. Saudara, saya mau katakan begini kepada kita. Yesus bangkit itu memberikan kemungkinan yang besar dan luas untuk kita hidup pada ukuran-ukuran yang tidak mungkin bagi dunia. Hari ini mungkin ada di antara kita berkata atau ada yang berpikir saya memang cuma begini. Saya sudah begini ya memang ya iya begini. Atau ada orang yang mungkin mengintimidasi kita, kamu you are failure. Kamu udah orang yang gagal. Kamu gak bisa apa-apa. Ada orang yang meletakkan label dalam hidup kita sehingga kita merasa rendah diri, kita gak bisa apa-apa. Itu semua adalah ukuran yang dunia taruh di pikiran kita. Dan dunia semua mungkin kalau kita berangkat dari rasionalitas berpikirnya, semua akan berpikir, iya ya. Enggak, karena apa? Karena gak ada pijakan rasionalnya lagi. Tapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu kita dipersatukan dalam kebangkitannya, dan kebangkitan itu sudah mengalahkan maut, maka apa yang kita pikir nggak mungkin, itu menjadi mungkin. Apa yang dunia bilang kita nggak mungkin, kita masih mungkin di dalam Tuhan. Apa yang tidak bisa dunia berikan, dapat diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Karena itulah Tuhan. Kebangkitannya memberikan kita kemungkinan-kemungkinan untuk menapaki perjalanan-perjalanan yang lebih panjang, lebih luas, lebih besar dari apa yang orang pikir tentang kita. Apa yang pikiran kita pikir tentang hidup kita. Jadi selalu ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Jangan pernah membatasi diri Anda dengan berkata nggak mungkin, nggak bisa, kalah dan seterusnya. Jangan. Orang lain boleh mengatakan apapun, tapi di dalam Tuhan ingat, kalau dia sudah bangkit, mengalahkan maut, maka segala sesuatu menjadi mungkin bagi kita. Amin. Ada yang bilang, saya sudah terlalu tua. Di dalam Tuhan gak ada tuh. Di dalam Tuhan gak ada.
Malah kebanyakan ya, enggak pasti juga begitu. Kebanyakan bahwa pemenang kehidupan yang sampai di sorga duluan adalah para senior, kebanyakan. Tapi apakah itu sebuah hukuman? Enggak juga. Itu anugerah. Itu anugerah. Sebab kehidupan yang sebenarnya kehidupan bersama dengan Tuhan. Kehidupan bersama dengan Yesus. Berjalanlah dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sudah dipersatukan dalam kebangkitannya, maka sangat dimungkinkan bagi kita untuk mengalami Tuhan. Ia telah melahirkan kita kembali. Itu cukup untuk mewakili sebuah benih yang baru di hidup kita. Visi yang baru, itu cukup. Melahirkan kita kembali itu cukup untuk mewakili apa yang kita baru saja memulai. Bukan tentang usia, bukan tentang kesempatan, tapi sesuatu yang benar-benar baru saja mungkin kita mulai. Kita mungkin sudah usia senior, tapi baru memulai. Jadi nggak ada yang terlambat, nggak ada. Sebab Alkitab jelas katakan melahirkan kita kembali. Melahirkan satu kehidupan baru, benih baru, visi yang baru, cita-cita yang baru. Bukan pasangan baru ya. Satu kehidupan baru di dalam Kristus. Itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan kita. Jalanlah dengan satu pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur. Saudara masih bersyukur masih bisa ibadah hari ini. Kemarin Jumat kita menghadapi kenyataan di Indonesia ada satu gereja. Mereka harus ibadah dengan penuh linangan air mata. Sebab itu menjadi ibadah yang terakhir di tempat itu. Karena mereka tidak dibolehkan lagi beribadah di situ. Kita ini diberkati Tuhan punya kebebasan untuk beribadah. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan baik-baik. Saya tahu ada anak muda datang dari jauh. Ya, tapi cari Tuhan. Upahmu besar di sorga ya. Adik-adik. Cari Tuhan. Saya pikir saya sudah jauh dari Gold Coast tadi pagi. Ada yang lebih jauh. Sudah. Tapi Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan menyediakan yang terbaik buat hidup saya dan saudara. Hari ini kita memperingati tentang kita, tentang Anda, tentang keluarga, tentang komunitas kita. Kita sedang memperingati tentang hari esok kita di dalam Tuhan. Kita sedang memperingati kepastian harapan di dalam Tuhan. Kita sedang memperingati apa yang malaikat Tuhan sedang sibuk sediakan buat kita. Kita sedang memperingati tentang masa depan di mana Allah ada di sana. Masa depan di mana Tuhan sendiri menanti kita di tujuan itu. Itulah kebangkitan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita sudah dipersatukan dalam kebangkitannya. Terima berkatnya, alami mujizatnya, jalani apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Roma 6 ayat 11 pada ayat pokok kita tadi. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sudah mati bagi dosa, tapi hidup baru di dalam Tuhan. Hidup baru loh, hidup baru. Kalau kehidupan baru itu hanya bisa benar-benar dikatakan baru kalau yang lama itu benar-benar ditanggalkan, diabaikan. Benar apa betul? Enggak ada kehidupan baru kalau Anda mempertahankan yang lama. Enggak ada. Yang namanya kehidupan baru akan bermakna kalau yang lama benar-benar ditanggalkan. Tepat apa yang menjadi pilihan tema kita. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan hidupku pada apa yang ada di hadapanku. Sebab yang dia ada di hadapanku sudah dijamin oleh Kristus. Yang ada di hadapanku sudah dijamin oleh Tuhan melalui kebangkitannya. Maka melalui kebangkitanlah itu kita mengalami dan menerima kehidupan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri bersama, puji Tuhan. Hari ini kita
punya kesempatan, saya mau menangkap pesan ini sebagai kehendak Allah buat saudara, kehendak Allah buat saya, kehendak Allah buat kita semua, untuk melihat dan berani berkata kepada diri kita sendiri, bahwa dosaku sudah ditebus oleh Tuhan. Berani berkata kepada diri kita seperti Daud berkata kepada dirinya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Tapi saya tidak menganjurkan saudara jalan-jalan di mana saudara ngomong sendiri. Lain maknanya. Tapi berani berkata kepada diri kita sendiri bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi, Kristus yang sudah memberikan kemenangan dalam hidup saya. Pegang baik. Jangan lagi diintimidasi. Jangan lagi ditakut-takuti. Sebab Yesus sudah bangkit. Dan kebangkitannya menjadi awal dari pengalaman baru. Tahun ini kita memperingati Paskah. Perayaan yang sama kita rayakan tahun yang lalu. Kita akan rayakan tahun depan. Tapi ceritanya mungkin berbeda di tahun ini. Karena tahun ini ada momentum Tuhan yang Tuhan pilih pada hari ini, di mana Dia boleh menjumpai Anda di bait Tuhan, menjumpai kita di rumah Tuhan, untuk diingatkan kembali kalau dosamu sudah ditebus, maka kebangkitan tidak hanya mengingatkan kita tentang dosa yang sudah ditebus, tapi kehidupan yang pasti di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari semua tutup mata. Saya nggak tahu apa doa saudara sama Tuhan. Tapi kebangkitan Yesus, Alkitab berkata, kita mengalami kelahiran kembali. Kita mengalami kelahiran baru. Kita mengalami kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semua, Anda tutup mata, Anda doa. Izinkan kuasa kehidupan melalui kebangkitan Kristus ada di imanmu, di perkataanmu, di pikiranmu, di ucapanmu. Kita sudah dipersatukan dalam kebangkitannya. Kita tinggal mengalami kuasa. Mau gak kita menikmati kuasa itu? Dan kuasa kebangkitan Kristus itu cukup untuk semuanya. Kebangkitan Yesus itu cukup menjadi jawaban untuk semuanya. Yesus sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Dia tidak ada di kubur yang kosong. Kubur kosong adalah masa lalu. Masa lalu. Yesus bangkit untuk memberi kita hidup.